Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Helena, NPM 2317051105, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan arsitektur dengan organisasi komputer dan konsep storage program. Pertama, perbedaan arsitektur komputer, organisasi komputer, dan konsep storage program. Pengertiannya yaitu arsitektur komputer yang pertama. Arsitektur adalah atribut yang terlihat oleh pemrogram merujuk pada fakta bahwa pemrogram perlu memahami arsitektur komputer untuk menulis program yang efisien dan sesuai dengan platform yang digunakan. Yang kedua, organisasi komputer. Organisasi komputer merujuk pada bagaimana komponen-komponen dalam arsitektur tersebut diimplementasikan secara fisik. Ini melibatkan pemilihan dan penataan komponen-komponen tersebut untuk mencapai kinerja yang diinginkan, efisiensi, dan biaya yang efektif. Yang ketiga, konsep storage program. Konsep storage program adalah ide bahwa program komputer dan data yang akan diproses oleh program tersebut disimpan dalam memori komputer yang sama. Dengan konsep ini, instruksi-instruksi program dan data disimpan dalam bentuk linear di memori, dan prosesor dapat mengambil instruksi-instruksi tersebut dari memori untuk dieksekusi. Yang kedua, struktur arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer berfokus pada atribut-atribut sistem komputer yang terlihat oleh programmer. Ini termasuk set instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU, struktur memori dan cara program dapat mengaksesnya, skema pengamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi data dan instruksi dalam memori. Dan yang terakhir, mode operasi yang berbeda seperti mode pengguna dan mode kernel. Arsitektur komputer membentuk dasar untuk mengembangkan perangkat lunak. Programmer perlu memahami arsitektur komputer untuk menulis program yang dapat dijalankan dengan benar. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer berfokus pada struktur dan interkoneksi antara berbagai komponen perangkat keras komputer. Ini termasuk unit-unit operasional seperti CPU, memori, dan perangkat IPRO. Selanjutnya ada interkoneksi antar unit seperti bus dan jalur data. Lalu, selanjutnya ada cara kerja unit-unit operasional dan interkoneksi. Organisasi komputer bertanggung jawab untuk merealisasikan spesifikasi arsitektur komputer. Yang ketiga ada fungsi arsitektur komputer dan organisasi komputer. Fungsi dari arsitektur komputer yang pertama menyediakan platform bagi programmer untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua mendefinisikan cara kerja program. Yang ketiga, memastikan bahwa program dapat dijalankan dengan benar pada berbagai platform perangkat keras. Lalu, fungsi organisasi komputer yang pertama, mendefinisikan struktur dan interkoneksi antar komponen perangkat keras, menentukan cara kerja unit-unit operasional dan interkoneksi. Lalu, yang ketiga, memastikan bahwa semua komponen perangkat keras bekerja sama dengan benar. Yang keempat, fungsi komputer. Pengolahan data. Yang pertama ada pengolahan data atau data processing. Fungsi utama komputer adalah untuk memproses data. Komputer dapat menerima data input, melakukan operasi matematika dan logika pada data, dan menghasilkan output berupa informasi. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage. Komputer dapat menyimpan data dalam jumlah besar dalam waktu lama. Data dapat disimpan dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video. Lalu yang ketiga ada kontrol. Komputer memiliki fungsi kontrol untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas berbagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat IPRO. Lalu, yang keempat, pergerakan data atau data movement. Pergerakan data ini penting untuk berbagai aplikasi, termasuk pengiriman informasi melalui internet atau menyimpan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Lalu, yang kelima, struktur CPU. Yang pertama, unit kontrol atau control unit. Unit kontrol bertindak sebagai otak CPU. Ia bertanggung jawab untuk mengambil instruksi dari memori, menguraikan instruksi menjadi langkah-langkah kecil, lalu mengirim sinyal ke bagian lain CPU untuk mengeksekusi langkah-langkah tersebut. Yang kedua ada unit aritmatika dan logika atau ALU. ALU melakukan operasi aritmatika dan logika pada data. Operasi aritmatika termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika termasuk AND, OR, and NOT. Lalu, yang ketiga, register. Register adalah tempat penyimpanan kecil dan berkecepatan tinggi
yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara. Register memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat dan efisien. Yang keempat, bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai bagian CPU. Bus memungkinkan data dan instruksi untuk ditransfer antar bagian CPU. Yang kelima ada cache. Cache adalah memori berkecepatan tinggi yang menyimpan salinan data yang sering digunakan. Cache memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan lebih cepat daripada jika data disimpan di memori utama. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.